Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad adalah peristiwa penuh hikmah yang sangat penting dalam sejarah Islam. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di langit yang menjadi batas pengetahuan makhluk. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu, melihat surga dan neraka, dan menerima perintah salat 5 waktu dari Allah. Waktu terjadinya Isra Miraj, ada beberapa pendapat tentang tanggal, bulan, dan tahun terjadinya Isra Miraj. Namun, yang paling umum diyakini adalah terjadi pada malam Jumat 27 Rajab, sekitar tahun 621 Masehi. Isra Miraj adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi setelah tahun kesedihan, yaitu tahun yang penuh dengan cobaan dan kesulitan bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Selain kehilangan Abu Talib dan Khadijah, Nabi Muhammad juga mengalami penolakan dan penganiayaan dari kaum Quraisy, terutama setelah kematian Abu Talib yang merupakan penanggung jawab keselamatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mengalami kegagalan dalam berdakwah di kota Taif, di mana ia dilempari batu dan diusir oleh penduduknya. Di tengah kesedihan dan kesulitan ini, Allah memberikan hiburan dan kehormatan kepada Nabi Muhammad dengan mengutus malaikat Jibril untuk membawanya dalam perjalanan Isra Miraj. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad dibawa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di langit yang menjadi batas pengetahuan makhluk. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu, melihat surga dan neraka, dan menerima perintah salat 5 waktu dari Allah. Peristiwa Isra Miraj ini merupakan mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kekuasaan dan kebesarannya, serta sebagai penghargaan dan penghubung antara Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu. Peristiwa ini juga merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi umat Islam untuk terus beribadah, berdakwah, dan bersabar menghadapi cobaan. Peristiwa Isra. Peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang terjadi dalam satu malam. Peristiwa ini merupakan mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kekuasaan dan kebesarannya, serta sebagai penghargaan dan penghubung antara Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu. Pada malam Jumat tanggal 27 Rajab, sekitar tahun 621 Masehi, malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Muhammad dan membawanya ke Masjidil Haram. Di sana, malaikat Jibril membuka dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari keburukan, kekotoran, dan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan fitrah. Hal ini dilakukan agar Nabi Muhammad siap untuk menerima wahyu, mukjizat, dan tanggung jawab sebagai Rasul Allah. Malaikat Jibril membuka dada Nabi Muhammad sebanyak 4 kali, yaitu saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, 10 tahun, sebelum diangkat menjadi Rasul, dan sebelum peristiwa Isra Miraj. Kemudian, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke Burak, seekor binatang mirip kuda yang dapat berjalan sangat cepat. Burak adalah ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Dengan Burak, Nabi Muhammad dibawa ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad disambut oleh para nabi lainnya, seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan lain-lain. Nabi Muhammad memimpin salat bersama para nabi tersebut, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin dan penutup para nabi. Setelah salat, Nabi Muhammad mendapatkan 2 gelas minuman, yaitu susu dan anggur. Nabi Muhammad memilih susu, dan malaikat Jibril berkata bahwa itu adalah pilihan yang benar, karena susu melambangkan fitrah dan anggur melambangkan kesesatan. Peristiwa Miraj. Miraj adalah kenaikan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit hingga Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melewati 7 langit dan bertemu dengan para nabi yang berada di setiap langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Adam, yang merupakan manusia dan nabi pertama yang diciptakan Allah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai anak yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad melihat di sebelah kanan Nabi Adam sekelompok manusia dengan jenis dan warna kulit yang berbeda-beda, yang merupakan calon penghuni surga.
Nabi Muhammad juga melihat di sebelah kiri Nabi Adam sekelompok manusia dengan jenis dan warna kulit yang berbeda-beda, yang merupakan calon penghuni neraka. Ketika Nabi Adam menoleh ke arah kanannya, ia tersenyum. Namun ketika ia menoleh ke arah kirinya, ia bersedih. Hal ini menunjukkan rasa sayang dan kasih sayang Nabi Adam kepada keturunannya, serta rasa sedih dan kecewa karena sebagian dari mereka akan masuk neraka. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit kedua dengan burak. Malaikat Jibril meminta izin kepada penjaga pintu langit kedua untuk membuka pintunya. Penjaga pintu bertanya siapa yang bersama Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Penjaga pintu bertanya apakah Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, dan Malaikat Jibril menjawab, ya. Penjaga pintu mengucapkan selamat datang dan membuka pintunya. Di langit kedua, Nabi Muhammad disambut oleh Isa dan Yahya, yang merupakan dua nabi yang bersaudara sepupu. Isa adalah putra Maryam, dan Yahya adalah putra Zakaria. Keduanya adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Isa dan Yahya, dan keduanya membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai saudara yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Isa dan Yahya, dan mendengar kisah-kisah mereka. Di langit ketiga, Nabi Muhammad disambut oleh Yusuf, yang merupakan nabi yang diutus kepada Bani Israel dan dianugerahi ketampanan dan kebaikan budi pekerti. Yusuf adalah putra Yakub, dan memiliki saudara-saudara yang iri kepadanya. Yusuf pernah bermimpi melihat bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya, yang menandakan bahwa ia akan menjadi orang besar. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Yusuf, dan Yusuf membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai saudara yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Yusuf, dan mendengar kisah-kisahnya. Di langit keempat, Nabi Muhammad disambut oleh Idris, yang merupakan nabi yang diutus kepada Bani Israel. Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Idris adalah orang pertama yang mengirim surat kepada raja-raja pada masanya untuk menyembah Allah, namun ternyata ajakan tersebut ditolak. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Idris, dan Idris membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai saudara yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Idris, dan mendengar kisah-kisahnya. Di langit kelima, Nabi Muhammad disambut oleh Harun, yang merupakan nabi yang diutus kepada Bani Israel. Harun adalah saudara kandung Nabi Musa, dan menjadi pembantu dan juru bicaranya. Harun dikenal dengan kefasihan dan kelembutan bicaranya. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Harun, dan Harun membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai saudara yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Harun, dan mendengar kisah-kisahnya. Di langit keenam, Nabi Muhammad disambut oleh Musa, yang merupakan nabi yang diutus kepada Bani Israel. Musa adalah saudara kandung Nabi Harun, dan menjadi pemimpin dan pembela kaumnya dari kezaliman Fir'aun. Musa dikenal dengan keberanian dan kefasihannya dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Musa, dan Musa membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai saudara yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Musa, dan mendengar kisah-kisahnya. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad disambut oleh Ibrahim, yang merupakan nabi yang diutus kepada Bani Ismail. Ibrahim adalah bapa para nabi, dan menjadi teladan dalam beriman dan berserah diri kepada Allah. Ibrahim dikenal dengan kisahnya yang bersedia mengorbankan putranya, Ismail, atas perintah Allah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Ibrahim, dan Ibrahim membalas salam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai saudara yang solih dan nabi yang solih. Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Ibrahim, dan mendengar kisah-kisahnya. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad juga melihat Baitul Ma'mur, yaitu tempat ibadah para malaikat yang setiap hari berganti 70.000 malaikat yang belum pernah masuk sebelumnya. Nabi Muhammad juga melihat pohon Sidratul Muntaha, yaitu pohon yang sangat besar dan indah yang menjadi batas antara ciptaan dan pencipta. Pohon Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang sangat besar yang berada di atas langit ketujuh. Pohon ini merupakan tempat terakhir yang dapat dicapai oleh makhluk, dan tempat di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ketika Miraj. Pohon ini juga disebut sebagai pohon kehidupan, pohon puncak, atau pohon yang berdampingan dengan surga. Pohon Sidratul Muntaha memiliki daun-daun sebesar telinga gajah dan buah-buahnya seperti kendi besar.
Pohon ini berubah-ubah warna dan bentuknya ketika perintah Allah memenuhinya. Jumlah daunnya sama banyaknya dengan sejumlah makhluk ciptaan Allah. Pohon ini menjadi pangkal dari segala ketetapan Allah yang turun dan ujung dari segala yang naik, dan di pohon ini juga menjadi tempat tinggalnya arwah para syuhada yang mendapat rezeki dari Allah. Di sini, di langit ketujuh Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah untuk salat 5 waktu. Awalnya, jumlah salat yang diperintahkan adalah 50 kali sehari, namun atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad meminta keringanan hingga tersisa 5 kali sehari. Selain itu, Nabi Muhammad juga melihat surga dan neraka, dan berbagai macam siksaan dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Nabi Muhammad diperlihatkan 4 sungai di surga, yaitu 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tersembunyi. Sungai yang tampak adalah sungai air dan sungai madu, sedangkan sungai yang tersembunyi adalah sungai susu dan sungai khamar namun tidak memabukkan. Kemudian diperlihatkan pula gambaran-gambaran surga yang berbeda-beda, seperti surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, dan surga Iliyin. Di sana, Nabi Muhammad melihat keindahan-keindahan surga, seperti pohon-pohon yang rindang, buah-buah yang lezat, istana-istana yang megah, bidadari-bidadari yang cantik, dan nikmat-nikmat yang tiada taraf lainnya. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Malik, penjaga pintu neraka, yang tidak menyambut beliau dengan senyuman seperti malaikat lainnya. Beliau pun meminta malaikat Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya. Saat pintu neraka dibuka, Nabi Muhammad melihat api neraka yang menyala-nyala seakan bisa membakar apapun yang terlihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Di dalamnya beliau melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut kemudian keluar melalui dubur. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Nabi Muhammad juga melihat manusia yang sedang digantung dengan kaki mereka. Mulut mereka berdarah dan ada duri-duri yang menusuk lidah mereka. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang suka berdusta dan membuat fitnah. Kemudian melihat manusia yang sedang digigit-gigit oleh ular-ular dan kalajengking-kalajengking. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mau salat atau menunda-nunda salat. Nabi Muhammad juga melihat manusia yang sedang disiram dengan air mendidih. Kulit mereka melepuh dan daging mereka terkelupas. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berzina dan berbuat cabul. Serta melihat manusia yang sedang dipotong-potong dengan besi panas. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba dan menzalimi orang lain. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali ke Mekah bersama Burak dan Malaikat Jibril. Perjalanan ini hanya berlangsung 1 malam. Dari kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW kita dapat mengambil banyak hikmah, bahwa itu adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah yang mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya. Isra Miraj merupakan penghormatan Tuhan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan terbaik. Sebagai penghubung antara Nabi Muhammad dengan para Nabi terdahulu, yang menunjukkan kesatuan dan kesinambungan ajaran Islam. Isra Miraj juga menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi umat Islam untuk terus beribadah, berdakwah, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Dan diterimanya perintah salat 5 waktu sebagai anugerah dan rahmat bagi umat Islam, yang merupakan rukun agama dan sarana komunikasi dengan Tuhan. Kisah ini dihimpun dari berbagai sumber, seluruh kebenarannya kami kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.